Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami, masih setia mendengarkan Perlombaan dari Semarang, yang masih kami udarakan dari Jalan Nayani 144146 Semarang. Dan tentu saja siaran Perlombaan dari Semarang juga bisa Anda dengarkan melalui FM 88,2 MHz, melalui aplikasi RRI Playgo dan juga rri.co.id. Pagi hari ini, Jateng Gayeng Labuh Budaya masuk ke episode ke-326 ya. Yang akan membahas seputar relawan sosial pengabdi masyarakat bersama nanti Bapak Sadiman Alkundarto dan juga Bapak Abdul Qadir. Ini adalah beliau relawan sosial dari Kabupaten Jepara. Baik, di ujung line telepon sudah bersama kita dua narasumber kita di pagi hari ini. Yang pertama kita sapa Pak Sadiman terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sadiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Titi Sembodo. Bagaimana kabarnya Pak? Hari pertama puasa tetap segar, nggih? Alhamdulillah, ini puasa. Saya puasa kedua karena kemarin sudah puasa saya. Oh, ngaten nggih. Ini cuaca redup, Mas. Oh, redup-redup. Ya, Sahdu ya, Pak ya? Iya, jadi udara agak enak hari ini. Ya. Baik, pagi hari ini kita juga bersama Pak Abdul Qadir, Pak Sadiman, nggih? Iya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Abdul Qadir. Waalaikumsalam Mas Didi Sambodo. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Jepara cerah ini Pak? Alhamdulillah ini cerah. Dari kemarin tempat hujan tapi langsung hari ini cerah. Wah, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Puasa-puasa kalau ada hujan dikit-dikit malah enak ya Pak ya? Baik Pak Qadir. Nanti kita akan ngobrol banyak nih Pak tentang relawan sosial di mana Pak Abdul Qadir ini adalah juga seorang relawan sosial dari Kabupaten Jepara. Tapi sebelumnya kita ke Pak Sadiman dulu untuk pengantar Pak Qadir ya. Pak Qadir standby dulu, jangan ditutup dulu. Kita ke Pak Sadiman terlebih dahulu. Pak Sadiman, ini Pak Abdul Qadir adalah relawan sosial Kabupaten Jepara. Ini yang menurut bocoran yang sudah saya terima, beliau ingin menjadi orang populer gitu katanya. Monggo bisa diceritakan Pak, ini background Pak Abdul Qadir ini seperti apa dan kiprah beliau di Jepara ini seperti apa gitu Pak? Iya, sahabat budaya, salam sejahtera, salam sehat dan tetap semangat. Hari ini Minggu tanggal 3 April ya, 2022 episode 326 Mas. Ini bertepatan dengan puasa pertama bagi yang menjalankan. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan hingga mencapai hari kemenangan. Hari ini Mas mengangkat tema relawan sosial pengabdi masyarakat bersama narasumber Mas Qadir. Ini Abdul Qadir tapi panggilan akrabnya Qadir gitu ya. Relawan sosial Kabupaten Jepara. Mas Qadir ini Mas menjadi relawan sosial sudah 15 tahun. 15 tahun Pak? Ya, sejak 2007 dia itu menjadi relawan. Saya informasikan bahwa relawan sosial itu Mas, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial ya, Bab 1 Pasal 1 Butir 5, relawan sosial itu adalah seseorang dan atau sekelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun yang tidak, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang kesejahteraan sosial. Bukan instansi pemerintah atau bukan instansi sosial pemerintah gitu ya. Jadi karena kemauan sendiri gitu ya. Jadi ini bisa mereka yang lulusan pekerjaan sosial, bisa mereka yang karena keterpanggilan gitu ya. Tapi mereka ini menjadi relawan itu atas kehendak sendiri Mas, dengan atau tanpa imbalan gitu. Mas Qadir ini itu ketua IPSM Mas, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Jepara. Tetapi pada pagi ini itu saya ajak dialog itu kita akan mendengar dari sisi pribadi Mas. Sisi pribadi. Ya, Mas Qadir sebagai relawan sosial ya
Jadi tidak karena organisasi gitu ya, dari pribadinya gitu. Sebagai relawan sosial dari tingkat desa, Mas, hingga sekarang menjadi tingkat atau kaliber kabupaten. Mana tingkat desa, Mas, itu. Saiki wis tingkat kabupaten, wis rada terkenal dia ya. Supaya dapat dimengerti kepada orang-orang yang ingin menjadi relawan sosial. Yang jumlahnya, Mas, saat ini itu cenderung menurun ya. Disebabkan berbagai kendala, antara lain ya karena faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan di desa gitu ya. Pada episode 325 sudah kita jawab itu pertanyaan relawan sosial perempuan ya. Yang sering dimarahi suaminya ya. Kapan kamu tidak menjadi relawan sosial? Ya. Kita ini hidup serba kesulitan, kok malah kamu ngurus orang lain gitu. Nah, kemarin sudah kita jawab gitu ya. Betul. Nah, sekarang kita kita angkat ya. Kita angkat relawan sosial yang laki-laki gitu ya. Yang pekerjaannya juga serabutan Pak Qadir itu. Tetapi masih sempat ngurus orang lain dan jumlahnya lebih banyak gitu loh. Tadinya kan tingkat desa, sekarang tingkat kabupaten. Jadi dia itu sebagai pengabdi masyarakat karena ia cinta dan berterima kasih kepada masyarakat. Gitu. Saya informasikan, Mas, kepada Mas Titis hari ini yang ikut menyimak itu ya. Ini Women International Club Semarang karena ada kaitan pada awal Mas Qadir menjadi relawan sosial ini ada kerjasama dengan Women International Club Semarang. Waktu itu ada bantuan kursi roda itu ya. Terus kepada ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ya. Ini Bapak Kepala juga hari ini ikut menyimak gitu ya. PPAD Jawa Tengah, Mas, hari ini ada gerakan pemberdayaan Himpunan Putra Putri Purnawirawan Angkatan Darat yang sedang bergotong royong, Mas, membuat kolam ikan air tawar di daerah Bandungan, Magelang. Ini model bioflok ya. Yang difasilitasi Bapak Bibit Waluyo, Mas, mantan Gubernur Jawa Tengah. Ya. Semoga nanti jika sukses dan selanjutnya bisa berkembang di desa lain gitu ya, ya terutama di Desa Tegal Randu, Mas, Kecamatan Serumbung, Magelang, yang pernah dirintis Badan Litbang Jateng dan WIC Semarang itu menangani anak yang gangguan kekurangan yodium. Waktu itu tahun 2013 itu ada sekitar 27 anak itu ya. Sudah banyak yang ditangani oleh Badan Litbang sebagai eksperimen waktu itu. Dan dari Women International Club itu membantu biaya untuk transport berobat atau kontrol, Mas. Umumnya orang tidak mampu, kalau kontrol kan harus bayar, harus transport. Nah, ini siapa yang harus membantu? Nah, itu pada waktu itu Women International Club Semarang ini tergerak hatinya untuk membantu transportnya pada waktu pemeriksaan ya. Kontrol. Juga LKS BMH, Mas, yang semakin banyak kegiatan pelayanan kesos jajaran DPD IPSPI Jawa Tengah. Ini juga hari ini mendengarkan, siapa tahu nanti bisa mengangkat citra Pro 4 persentasenya lebih naik lagi gitu ya, Mas. Amin. Nah ini Pak Qadir ini, Mas, monggo ditanya ya, mau apa saja lah, terutama ada ndak hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga setelah menjadi relawan sosial. Sebab relawan itu kan sekarang ini ya susah, Mas, mencarinya gitu ya. Karena kalau waktu tahun 67 sampai tahun 71 itu ada penyuluhan sosial, Mas. Penyuluhan sosial untuk menumbuhkan gitu ya. Tapi setelah tahun 71 itu tampaknya orang tuh alergi bahasa penyuluhan. Ya diganti sosialisasi gitu ya.
Padahal pengertian penyuluhan dan sosialisasi itu jauh gitu loh. Kalau penyuluhan itu dari kata suluh, artinya itu dari gelap menjadi terang, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak sadar menjadi menyadari. Tapi kalau sosialisasi itu menawarkan program, mau apa tidak program seperti ini gitu. Jadi itu sangat beda karena penyuluhan ini didesain ya untuk mempengaruhi secara pribadi gitu ya. Supaya orang itu tergugah hatinya, bisa menjadi relawan sosial atau menjadi penggerak sosial atau menjadi pendamping sosial atau menjadi pembimbing sosial yang sejenisnya itu. Karena ini pendengar sudah pada siap-siap gitu ya. Siap. Ini saya dengarkan sudah pada siap-siap ceklek radio ini sama HP ya. Monggo Mas Qadir ini diteter saja itu. Pernah dimarahi istrinya apa tidak gitu. Monggo Mas Titi. Baik, terima kasih Pak Sadiman untuk pengantarnya. Pak Qadir masih bersama kami? Oh, masih. Wah, ini sudah diwiwiti sama Pak Sadiman ini Pak Qadir tentang sekilas cerita tentang Pak Qadir. Nah, mungkin sebagai awalan Pak, ini mungkin bisa diceritakan mulai tertarik menjadi relawan sosial itu sejak kapan sih Pak? Saya tertarik menjadi relawan sosial itu kira-kira tahun 2007, Mas. 2007 ya. Waktu itu ada penyuluhan atau sosialisasi yang dikatakan Pak Sadiman tadi di kelurahan di desa saya. Itu penyuluhan tentang potensi kesejahteraan sosial dari dinas sosial. Dan saya diikutkan oleh Pak Petinggi waktu itu untuk menjadi peserta. Dari situlah saya kemudian mendengar paparan-paparan tentang penanganan kesejahteraan sosial, tentang permasalahan sosial, bagaimana cara mengasesmen, bagaimana cara mencarikan solusi, kemudian tempat rujukannya kemana. Ini kemudian saya menjadi tertarik sekali. Kemudian tahun berikutnya saya diikutkan ke Bintek di tingkat provinsi untuk pemantapannya. Dan di situ awal mula saya bertemu dengan beliau Pak Sadiman Alkundarto. Jadi beliau menjadi narasumber di acara Bintek tersebut. Kemudian beliau juga saya baru tahu di saat itu juga dari hasil paparan-paparan beliau, materi yang disampaikan itu sangat menarik sekali, terutama jaringan-jaringan beliau yang luar biasa luasnya, yaitu kemudian saya tertarik. Nah, biasanya Mas, narasumber itu setiap mau mengawali pembicaraannya kan pasti mengenalkan diri dan memberikan nomor teleponnya. Kemudian itu saya simpen dan saya jadikan modal untuk bagaimana bisa mengakses beliau secara langsung. Waktu itu bermodalkan nomor HP tersebut, dan waktu itu belum ada WA, saya SMS beliau, Pak, saya mau sowan ke rumah panjenengan, dan beliaunya monggo. Nah, akhirnya malam-malam saya datang ke rumah beliau, dan saya minta, memang saya pengennya Pak, Mbok Yao, saya ini dipopulerkan di link-link panjenengan, di jaringan-jaringan panjenengan, sehingga nanti bisa kami sosialisasikan kepada masyarakat tentang program-program daripada potensi-potensi yang panjenengan kami rangkul selama ini, begitu Mas. Termasuk di situ saya dikenalkan dengan WIC, Women International Club, dengan Yayasan Citra Baru Jakarta, dengan Yayasan Permatasari, dengan macam-macam lah, dengan dinas sosial. Bahkan saya pernah diajak beliau ke Kementerian Sosial, Mas. Jadi saya belum tahu, teman-teman saya belum pernah ke kementerian, saya diajak beliau ke Kementerian Sosial waktu itu. Luar biasa seperti itu. Begitu Mas kira-kira. Jadi saya ingin dipopulerkan, dikenalkan dengan lembaga-lembaga yang beliau rangkul selama ini, sehingga kami bisa mengakses program-program lembaga-lembaga tersebut. Begitu Mas. Nah, ini menarik sekali Pak. Ceritanya gimana nih Pak? Bertamu di tempat-tempat orang yang
sama sekali belum dikenal ya di kementerian, di channel-channelnya Pak Herdiman tadi, tahu-tahu minta dijadikan menjadi orang populer. Yang dimaksud populer ini seperti apa sih Pak gitu Pak? Ya, yang maksud saya dengan populer itu kita bisa dikenal oleh lembaga-lembaga itu dan kita bisa mengenal lembaga-lembaga itu, instansi-instansi pemerintah maupun swasta, sehingga ketika kita menangani permasalahan di daerah, menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat, kita dengan mudah akan bisa mencari tempat rujukan, Mas. Contoh ada orang penderita bibir sumbing, itu kan rata-rata beliau dari keluarga tidak mampu dan bingung kemana harus cari tempat operasinya, biayanya bagaimana kan begitu. Sedangkan ada yang punya kartu BPJS, ada yang tidak. Nah, yang tidak punya kartu BPJS ini mau kemana kan mereka bingung. Nah, dengan saya diperkenalkan dengan Yayasan Permatasari, akhirnya sampai saat ini kami tidak kesulitan ketika menemukan penerima manfaat atau PM yang penyandang bibir sumbing. Jadi setiap bulan kami ada kerjasama dengan Permatasari untuk kegiatan operasi tersebut, sehingga alhamdulillah penderita bibir sumbing khususnya di Kabupaten Jepara bisa cepat teratasi. Gitu, Mas. Oke, baik. Berarti memang dengan adanya Pak, relasi-relasi tadi yang juga sudah diperkenalkan Pak Satiman tadi, ini Mas justru mempermudah Pak Qodir untuk kemudian ketika menemukan sebuah permasalahan di masyarakat, channelnya bisa langsung ketemu gitu ya Pak ya? Iya, betul. Betul ya. Oke, baik. Nah, dalam bentuk apa aja sih Pak ini Pak pengabdian relawan sosial di masyarakat kalau selama ini Pak Qodir jalani ini Pak? Selama ini memang masih pada tataran pendampingan Mas. Pendampingan ya. Karena ya seseorang yang mau melakukan pekerjaan sosial itu kan jadi relawan sosial itu tidak harus dia memberi sesuatu yang berupa materi kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut. Bisa berupa pendampingan. Nah, itulah yang selama ini kami lakukan. Kami mendampingi seperti contohnya ada lansia yang terlantar atau ya lansia yang diterlantarkan oleh keluarganya. Itu kami dampingi untuk mendapatkan pelayanan sosial. Kita hubungkan dengan panti-panti jompo, baik itu milik pemerintah maupun swasta, sehingga permasalahan sosialnya bisa teratasi. Si jompo tadi, lansia tadi bisa mendapatkan pelayanan layaknya seorang jompo yang diperlakukan sesuai dengan itu kemanusiaannya begitu Mas. Yang selama ini ditelantarkan, tidak dikasih makan dan lain sebagainya, hidup di gubuk kecil, itu kemudian kita carikan solusi, kita taruh di panti atau balai, dan di sana dia bisa hidup layak, gitu Mas. Oke, berarti itu tadi salah satu Pak, contoh permasalahan sosial yang timbul di masyarakat ya Pak. Tentu di masyarakat masih banyak lagi yang lainnya. Kebanyakan masalah apa sih Pak? Kalau selain masalah tadi orang tua yang sudah jompo, lansia terlantar tadi, kalau yang lebih kompleks lagi, lebih besar lagi, mungkin masalah apa Pak kalau di tengah masyarakat Pak? Yang lebih kompleks lagi ini masalah Mas, ini anak jalanan, kemudian PGOT itu yang selama ini masih penanganannya masih lempar-lemparan dari satu kota ke kota yang lain ya. Nah, seperti kita ketahui di jalanan itu kan banyak sekali pengemis, gelandangan dan orang terlantar atau psikotik ya. Psikotik yang ada di jalan-jalan itu kan selama ini penanganannya masih setengah-setengah Mas. Betul. Jadi dan itu kami mencoba untuk merintis itu, kita kerjasama dengan Dinas Sosial untuk mengusulkan di Kabupaten Jepara khususnya agar di Kabupaten Jepara itu dibangun sebuah shelter untuk tempat penampungan PGOT tersebut. Kemarin alhamdulillah kami diikutkan rapat di Bapeda dan
itu usulan tersebut di ACC. Mulai tahun ini di Jepara sudah dibangun rumah singgah atau shelter untuk penampungan PGOT di Kabupaten Jepara, sehingga harapannya nanti psikotik-psikotik yang berkeliaran di jalan-jalan itu bisa tertangani, Mas, sehingga wajah kota ini bisa terlihat tidak semrawut, lebih indah dan lebih tertata gitu. Itu yang PGOT, ya PGOT. Kemudian yang memang belum banyak tertangani itu jompo, Mas. Kalau jompo terlantar itu yang masih berada di rumah-rumah itu masih banyak sekali. Dan kapasitas balai rehabilitasi untuk lansia terlantar ini kebanyakan overload karena memang layanan untuk jompo ini kan sampai meninggal, Mas. Jadi kapasitas panti katakan 100 orang dan harus dilayani sampai meninggal. Lah umur seseorang kan tidak bisa diketahui berapa tahun ini. Jadi yang waiting list ini, yang daftar tunggu ini tidak bisa masuk-masuk. Sedangkan keluarga dan masyarakat kita motivasi untuk membantu beliau-beliaunya itu ada yang respon, ada yang cuek, dan bahkan ada yang abai begitu. Wah, itu. Ya, ini kan kemudian kalau ada yang AB jadi tambahan permasalahan untuk teman-teman relawan juga ya Pak ya? Iya. Iya, baik. Pak Qadir, tentu saja menjadi seorang relawan sosial itu kan dilematis ya Pak ya. Mungkin di dalam diri pengen membantu masyarakat, tapi kadang seperti tadi yang diceritakan Pak Sadiman, masyarakat sekitar ataupun keluarga dan pemerintah juga mungkin ada pandangan lain ini Pak. Nah, gimana Pak tanggapan keluarga, masyarakat sekitar dan juga pemerintah setelah menjadi relawan sosial begitu Pak? Alhamdulillah Mas Ibe, untuk lingkungan saya, keluarga khususnya, itu sangat mendukung sekali dengan kegiatan saya. Jadi setiap kali saya melakukan pekerjaan sosial ini, itu keluarga tidak ada masalah. Terutama istri saya, alhamdulillah sangat-sangat mendukung, dan saya berterima kasih kepada istri saya yang sangat support dengan pekerjaan saya seperti ini. Jadi tidak banyak tuntutan, meskipun saya boleh dikatakan penghasilan boleh dikatakan pas-pasan cukup lah. Itu tidak banyak tuntutan sehingga saya jadi nyaman untuk melakukan pekerjaan ini, Mas. Begitu. Kemudian masyarakat juga mendukung dengan dukungan ketika ada permasalahan sosial itu larinya selalu kebanyakan ke saya. Jadi mereka sudah tahu bahwa ini loh Pak Qadir ini yang banyak tahu tentang informasi kesehatan sosial, sehingga setiap ada permasalahan sosial yang ada di lingkungannya, mulai dari bayi lahir sampai orang mau meninggal, itu yang bermasalah dengan sosial itu hubungannya ke saya. Gitu. Dan untuk pemerintah, alhamdulillah pemerintah untuk Kabupaten Jepara sangat support sekali. Bahkan kami ada sebuah lembaga koordinasi kesehatan sosial namanya. Itu setiap tahun mendapatkan fasilitasi anggaran untuk kegiatan kami di lapangan. Jadi alhamdulillah untuk Jepara support pemerintah sangat mendukung sekali. Begitu Mas. Ya, berarti memang dari keluarga, dari masyarakat dan pemerintah sangat support sekali, sehingga Pak Qadir juga semangat untuk mengabdi juga ya Pak ya. Iya, dapat semangat saya. Nah, Pak Qadir, kepuasan apa sih Pak yang didapat menjadi seorang relawan sosial? Kan relawan sosial itu juga murni pure pengabdian, upah juga nggak dapat, justru malah menolong orang-orang yang bermasalah dan apa ya Pak ya, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga. Nah ini kepuasan apa sih Pak yang Pak Qadir dapat ketika bisa membantu orang lain ini Pak? Yang jelas kepuasan batin, Mas. Kepuasan batin itu tidak bisa terbayarkan dengan materi. Contoh, kita bisa menolong orang, kemarin itu seperti anak penyandang tunanetra, itu beberapa tahun di rumah tanpa ada penanganan, bahkan cenderung dicemooh oleh teman-temannya, sehingga dia mengurung diri di rumah
selama bertahun-tahun. Setelah itu ketemu dengan saya motivasi, saya masukkan ke panti rehabilitasi, dan di sana dia sangat senang sekali. Alhamdulillah setelah 1 tahun itu dia bisa berkarya, kemudian dia punya potensi, suaranya bagus, dia jadi vokalis di sana, kemudian alhamdulillah juga sampai ketemu jodohnya di sana. Jadi kita bisa mengantarkan orang dari keterpurukan dia berdiam diri, mengurung diri di rumah, menjadi menemukan jati dirinya, kemudian sampai menemukan kehidupan normalnya, kehidupan layaknya manusia biasa. Itu kepuasan batin sangat-sangat tidak bisa dibayangkan, Mas. Oke, seperti itu. Memang apa ya Pak, ketika orang terbantu dan bisa berhasil, itulah justru di situ letak kepuasannya Pak Qadir. Iya, letak kepuasannya di situ, Mas. Oke, baik Pak Qadir, nanti kita lanjutkan kembali Pak nggih perbincangan kita, tapi ada satu lagu dulu kita hadirkan. Setelah itu nanti kita lanjutkan kembali, jangan ditutup dulu, kita nikmati satu lagu berikut ini dulu Pak Qadir. Oke, Mas. Baik, Sobat Budaya, masih bersama kami di Jateng Gayeng Lebu Butoyo, masih bersama Bapak Abdul Qadir dan juga Bapak Sadimana Alkuntarto, masih membahas seputar relawan sosial pengabdi masyarakat. Baik, Pak Qadir masih bersama kami? Masih. Baik Pak Qadir, kita lanjutkan. Pak, menjadi seorang relawan sosial itu kan pasti juga ada suka, ada dukanya. Nah, yang Pak Qadir alami selama ini Pak, suka dukanya menjadi seorang relawan sosial itu apa sih Pak? Sukanya menjadi relawan sosial itu kita jadi banyak teman, banyak saudara, banyak kenalan, sehingga setiap saya mengunjungi suatu daerah, suatu desa, kecamatan, tetangga, itu kami merasa di rumah sendiri, Mas, karena banyak teman, banyak saudara di situ, sehingga kita tidak merasa asing di situ. Betul. Dan dari banyaknya teman itu, kita juga merasa aman di suatu daerah itu, gitu loh, Mas. Jadi itu sukanya. Kemudian dukanya, ketika kita mendampingi atau memotivasi salah satu keluarga penyandang permasalahan sosial, kemudian keluarganya tidak mendukung, ini menjadi kedukaan bagi kami. Contoh, ada anak penyandang disabilitas intelektual, atau kemarin itu corot Jawa ini idiot nih kok ya, dulu idiot itu, kita motivasi untuk kita rujuk ke balai rehabilitasi agar bisa terbentuk kemandiriannya. Itu dari keluarganya malah bilang, tidak Mas, ini anak saya bertanggung jawab, saya rumati sendiri, tidak usah di apa-apa, ini tanggung jawab saya. Itulah dukanya. Ketika saya sedih dirinya ini, si anak ini akhirnya tidak bisa keberfungsian sosialnya tidak bisa tercapai, Mas. Di rumah kan hanya menjadi beban keluarga, kemudian cemoohan mungkin saudara-saudaranya, teman-temannya, kan begitu. Harapan saya kan kalau dimasukkan di panti, jika dia bisa mandiri, punya keterampilan, masa depannya akan lebih terjamin, begitu. Itu suka dukanya di relawan sosial seperti itu, Mas. Jadi memang Pak ya, memberikan pemahaman ke masyarakat juga sulit ya Pak, untuk jika menemukan permasalahan seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Tidak semua bisa menerima itu, Mas. Ya. Nah, Pak Qadir, tadi kan sempat disinggung Pak Qadir pengen jadi seseorang yang populer begitu, dalam tanda kutip populer yang positif, ini bisa membantu masyarakat, terus bisa kemudian berpartisipasi untuk mengentaskan permasalahan sosial begitu ya Pak ya. Nah, kenyataannya sekarang gimana Pak dibandingkan waktu sebelum menjadi relawan sosial? Apakah ada perubahan yang signifikan begitu Pak? Sangat Mas, sangat banyak sekali perubahannya. Waktu saya belum mengenal beliau-beliau itu, lingkup saya hanya mungkin di tingkat kelurahan. Tapi setelah saya mengenal beliau-beliau itu, dan saya juga bisa dikenal di kalangan luas, itu kami jadi istilahnya kebanjiran order. Jadi hampir setiap hari saya itu pasti ada saja hal-hal yang saya lakukan kaitan dengan permasalahan sosial ini, Mas. Bahkan kemarin untuk masalah operasi bibir sumbing itu, nama saya sampai terkenal ke Jawa Timur. Karena ada salah satu PM
saya, itu setelah saya operasi sukses, kemudian orang tuanya kan merantau ke Jawa Timur, ke Bojonegoro. Dan di sana dia punya teman, anaknya sama dengan anaknya yang teman saya itu, penderita bibir sumbing juga. Dan dia mau ikut operasi di program saya. Dan mungkin ini nanti bulan Mei akan kami lakukan operasi karena umurnya sekarang masih 2,5 bulan. Kan minimal itu untuk operasi bibir sumbing 3 bulan. Jadi mungkin bulan Mei nanti akan kami dampingi untuk operasi bibir sumbingnya. Jadi sampai ke Jawa Timur sekarang. Iya, dan sudah melanglang buana namanya Pak Qodir ya, begitu ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Iya, baik Pak Qodir. Ini tentunya kedepannya kan mungkin harapan mungkin semakin banyak orang yang bisa terbantu begitu ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Qodir sendiri Pak, harapannya agar semakin lama makin banyak relawan sosial dan agar permasalahan kesejahteraan sosial yang belum terjangkau dapat diselesaikan, harapan kedepannya dari Pak Qodir apa ini Pak? Harapan saya, karena memang permasalahan sosial itu Mas, selama peradaban manusia itu masih ada, karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga permasalahan sosial itu tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi ini selama peradaban masih ada. Untuk mengatasi permasalahan sosial itu agar bisa lebih luas jangkauannya, memang diperlukan relawan sosial yang lebih banyak lagi. Dan langkah-langkah kami, langkah-langkah saya untuk mewujudkan itu, kami coba setiap melakukan kegiatan kerelawanan sosial ini, kami menggandeng beberapa pihak Mas. Misalkan kami mendampingi satu tempat, satu desa, itu kami mengajak ke pemerintah desa untuk bisa ikut terlibat di dalam penanganan permasalahan sosial ini, karena tanggung jawab sosial itu bukan hanya di lembaga sosial, di pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab kita semua termasuk di pemerintahan desa itu. Dan kalau pemerintah desa itu bisa terlibat atau orang-orang sekitar itu bisa terlibat, kan dia yang lebih tahu seluk-beluknya kondisi realnya dari penyandang masalah tersebut. Jadi akan lebih luas penanganannya dan juga akan lebih efektif. Ya baik Pak Qodir, karena terbatasnya waktu terpaksa harus kita sudahi hingga di sini dulu Pak. Sebetulnya banyak yang pengen diobrolkan tapi terbatasnya waktu, kita harus berbagi waktu dengan Pak Sadiman juga. Semoga di lain kesempatan bisa kita sambung lagi Pak Qodir J. Ya, amin Mas. Baik, terima kasih Pak Qodir untuk kebersamaannya bersama Perwakilan Semarang. Semoga semakin sukses selalu. Jangan lelah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dan semoga Pak Qodir juga semakin sukses ke depannya. Assalamualaikum Pak Qodir. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sadiman, luar biasa ini Pak Qodir ini memang inspiratif sekali. Beliau dengan sukarela membantu orang-orang di sekitarnya, dan itu tadi yang digarisbawahi Pak Sadiman di awal. Beliau juga bisa memberi pemahaman kepada keluarga, kepada masyarakat, agar juga tidak memandang sebelah mata peran relawan sosial, begitu Pak Sadiman. Iya. Ya, gimana Pak ini tanggapannya Pak? Jadi setelah kita mendengarkan tadi apa yang disampaikan Mas Qodir itu Mas, bahwa relawan sosial itu meskipun keterpanggilan ya Mas, tetapi tetap harus dimulai dengan penyuluhan untuk menumbuhkan relawan-relawan sosial baru. Karena apa? Karena makin lama jumlah relawan itu makin terbatas gitu. Ya karena kondisi sosial ekonomi masyarakat sekarang ini umumnya mereka itu yang dipikirkan pertama adalah kecukupan pangannya. Kalau kondisi objektif pangan sudah mulai kesulitan, pekerjaan sudah mulai kesulitan, ini umumnya untuk menjadi relawan itu relatif kecil ya. Kecuali memang orang-orang yang benar-benar ingin terpanggil gitu. Jadi dari pihak-pihak yang punya kebijakan ini mestinya perlu itu ditumbuhkan kembali, perlunya relawan sosial. Pemerintah harus menyadari lah bahwa keterbatasan tenaga, sarana, prasarana, biaya ya, terutama menjangkau daerah-daerah yang sulit Mas ya.
daerah-daerah yang sulit, yang tidak terjangkau. Ini hanya dengan relawan itu bisa berhasil. Karena mereka berangkat kan tidak nunggu SPPD, tidak menunggu surat perintah. Dia langsung berangkat atas keterpanggilan seperti Pak Qadir tadi. Nah, relawan sosial ini, Mas, itu tumbuh atas kesadaran sosial. Bisa ikut menjangkau permasalahan kesejahteraan sosial yang tidak terjangkau gitu ya. Karena mereka kan ada di desanya sendiri gitu. Dan itu di wilayah-wilayah pelosok yang paling sulit pun itu ya di daerah-daerah pinggiran hutan, di perbatasan antar kabupaten, perbatasan antar provinsi. Ini biasanya kurang mendapat perhatian. Sebab saya pernah itu waktu masih kerja ya. Itu orang-orang yang membuat proyek-proyek itu umumnya itu di sekitar Semarang gitu loh. Yang untuk seperti daerah Wanareja, Cilacap ya, terusan Daya Luhur, terus perbatasan Majenang itu ya jarang dicapai gitu. Karena apa? Mereka ya wong ini aja sudah bisa, apalagi kok yang sulit-sulit gitu. itu relawan sosial inilah yang bisa menjangkau itu gitu ya. Ini kan murah biayanya murah, tenaganya ringan ya, dan bisa menjangkau lebih luas gitu ya. Pada masa pandemi, Mas, kemarin itu kan tampak panen seminar, Mas ya. Ya mungkin karena murah ya, jadi nggak usah jamin gitu kan. Murah gitu. Namun Mas ya, biasanya panen itu karena ibarat padi itu kan baru sampai jadi gabah gitu ya. Belum menjadi beras gitu. Tetapi relawan sosial inilah yang mestinya dilibatkan. Bagaimana seminar-seminar kemarin itu disosialisasi atau disuluhkan kepada relawan sosial gitu loh. Supaya bisa menjangkau sampai dinikmati oleh masyarakat gitu loh. Ya, sebab kesan seminar-seminar itu saya pernah di Kabupaten Pemalang itu, bupatinya itu di dalam sambutannya, kita itu selama ini kok seminar-seminar saja gitu. Kita itu best practice gitu, supaya apa yang bisa dirasakan masyarakat langsung gitu. Nanti seminar biar diurus oleh perguruan tinggi gitu. Sampai begitu Bupati Pemalang gitu ya. Karena setiap saat kok mesti seminar-seminar gitu. Ya, bukan berarti seminar tidak ada manfaatnya, ada. Tetapi manfaat itu bisa lebih besar jika manfaat itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Qadir, Mas, harga termahal yang dirasakan oleh seorang relawan sosial itu adalah kepuasan batin gitu ya. Nah, ini yang tidak dimengerti orang-orang gitu, bahwa kepuasan batin itu tadi dinyatakan oleh Pak Qadir itu punya nilai yang sangat tinggi gitu ya. Karena itulah yang bisa menggerakkan hati nuraninya untuk menolong orang gitu loh. Ya. Nah, terus tadi kendala yang ditemui Mas Qadir kaitannya dengan lanjut usia terlantar sebatang kara ini ya. Memang kalau nunggu panti, Mas, nunggu panti lanjut usia itu biasanya itu panti itu nunggu samati nih gitu loh. Betul. Ya nek mati dhisik sing lanjut usia, nek mati dhisik sing ngurusi kan malah ora sing ngurus kan. Betul. Ya. Ini Mas Qadir itu bisa belajar dengan lembaga sistem jaminan sosial berbasis masyarakat atau LKSBM yang berdiri sejak tahun 98, Mas. Sampai hari ini masih eksis menangani 97 lanjut usia terlantar sebatang kara. 97, Pak? Iya, sejak tahun 97 loh, sampai sekarang. 98. 98 sampai sekarang itu nangani 97 orang. Lanjut usia terlantar sebatang kara ya. Itu memberikan santunan gitu ya, yaitu di Desa Kedunguri, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Terus bisa belajar dengan Ainun Group. Ainun Group itu Kaliwungu Selatan ya. Itu dengan dana one day 1000 ya, sehari 1000 itu.
itu bisa melayani 97 orang lanjut usia terlantar sebatang kara, Mas. Memberi makan itu ya. Terus ada yang hebat lagi itu, program Rantang Berkah ini dari Kabupaten Purbalingga ya. Kabupaten Purbalingga itu bisa memberi makan pagi sore, Mas. Pagi sore dengan standar kesehatan ya. Yeah. Itu memberi makan lanjut usia terlantar sebatang kara melayani 947 orang, Mas. Waduh, banyak banget. Nah, ini ya. Nunggu panti kan hanya kemampuannya 100. Iya. Berarti kan 9 panti. Kapan itu ada 9 panti itu? Okay. Nah, ini dengan Rantang Berkah itu bisa menjangkau 947 memberi makan pagi dan sore standar kesehatan diantar ke rumah, Mas. Ya, jadi yang punya program itu bekerja sama dengan rumah makan yang ada di sekitar untuk bersedia mengantarkan sampai ke rumah gitu ya. Nah ini Mas, harapan supaya program lanjut usia Halun ya. Dulu pernah ada itu program Halun hari lanjut usia itu sekitar dicanangkan tahun 85 ya. Tapi sampai sekarang kan belum seluruhnya direalisasi. Okay. Nah itu mestinya ditinjau kembali lah kalau memang ada program. Jadi program itu tidak hanya disampaikan saja, tapi bagaimana program itu bisa direalisasi gitu ya. Ada Mas program Halun dulu hari lanjut usia itu. Ya. Tapi sampai sekarang tampaknya belum direalisasi sepenuhnya. Begitu Mas kira-kira yang dapat disampaikan pada episode 326 ini. Sampai bertemu di episode 327 dengan tema yang berbeda. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sadiman Alkundarto dan juga Pak Abdul Qadir atas waktunya pagi hari ini di Jateng Gayeng Labuh Butoyo. Dan demikian sahabat budaya, perbincangan kita pagi hari ini mengenai relawan sosial pengabdi masyarakat dalam acara Jateng Gayeng Labuh Butoyo. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.